Ayo teman-teman, kumpul sini yuk. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita dari Sumatera Barat yang berjudul Malin Kundang. Suatu hari, di sebuah kampung, terlihat seorang anak yang sudah menangis sambil memegangi lengannya yang berdarah. Aduh sakit. Rupanya itu adalah Malin Kundang. Ia lagi-lagi dipatok oleh ayam milik Datuk Firman. Kali ini lukanya cukup parah. Bunda Malin Kundang yang bernama Mandirbaya membalutnya dengan perban. Malin, jangan nakal. Jangan kau kejar-kejar ayam itu. Kau sudah tidak punya ayah. Kaulah satu-satunya harapan Bunda. Nasihat ibunya. Malin hanya mengangguk dan menyeringai. Sejak ayahnya meninggal, ibunya bekerja keras untuk menghidupi Malin. Ia membantu para nelayan membongkar ikan hasil tangkapan dari pantai. Kadang Malin ikut dengannya. Di sana ia bertemu dengan saudagar Ali, salah satu orang kaya di kampung itu. Saudagar Ali sudah menganggap Malin seperti anaknya sendiri. Ia mengajari Malin cara berdagang dan cara mengemudikan kapal. Menurut saudagar Ali, Malin cerdas dan dewasa, tidak seperti anak kecil pada umumnya. Saat Malin beranjak dewasa, saudagar Ali mengajaknya untuk pergi ke negeri seberang. Di sana, ia akan mengenalkan Malin kepada saudaranya yang juga memiliki usaha perdagangan. Malin berpamitan kepada ibunya, Mandirbaya. Bunda, saudagar Ali mengajakku untuk ikut dengannya. Izinkan aku, Bunda. Aku ingin sekali bekerja di negeri seberang. Jika aku sukses nanti, aku akan kembali dan memboyong Bunda. Ibunya menunduk, tak terasa air matanya menetes. Bunda tidak bisa menolongmu, nak. Bunda tahu keinginanmu begitu besar, jawab ibunya. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Malin berlayar ke negeri seberang. Rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan. Saat Malin sedang melamun, tiba-tiba kapal berhenti. Seperti ada sesuatu yang menabraknya. Mendengar suara gaduh di bawah, Malin menongolkan kepalanya. Ia melihat segerombolan orang dengan pedang terhunus naik ke kapal itu. Malin merasa tak enak. Pasti mereka para perompak. Aku harus bersembunyi, katanya dalam hati. Beruntung, Malin menemukan sebuah keranjang dari bambu yang cukup untuk bersembunyi. Para perampok itu mengambil semua uang dan emas milik saudagar Ali. Mereka juga membunuh saudagar Ali dan anak-anak buahnya. Namun, Malin selamat karena para perampok itu tidak tertarik pada tempat persembunyian Malin. Mereka hanya mengobrak-abrik peti yang berisi uang dan emas. Sepeninggal para perampok itu, Malin keluar dari tempat persembunyiannya. Ia mengendarai kapal ke daratan terdekat. Malin menceritakan apa saja yang terjadi kepada penduduk setempat. Warga bergotong royong mengangkut jenazah saudagar Ali dan anak-anak buahnya. Tak tahu harus kemana, Malin memutuskan untuk tinggal di sana. Ia menggunakan kapal saudagar Ali untuk mengangkut barang milik para penduduk yang akan dikirim ke tempat lain. Malin menerima pembayaran dari jasa pengiriman tersebut. Lama-kelamaan, jasa pengiriman tersebut berkembang pesat. Bahkan, Malin bisa membeli kapal-kapal yang lain. Malin sekarang adalah pemuda yang kaya raya. Ia menikahi seorang gadis cantik, anak ketua kampung itu. Sadar istrinya dari keluarga terpandang, Malin
Ya, tiap istrinya bertanya tentang orang tuanya, Malin selalu menjawab bahwa ibunya telah meninggal dan ayahnya adalah saudagar Ali. Ia tak tahu bahwa ibunya sedang menunggu dengan hati cemas di kampung halamannya. Suatu hari, Malin dan istrinya pergi berlayar. Entah mengapa, nakoda membawa mereka ke kampung halaman Malin. Mendekati bibir pantai, Malin pun tersadar. "Bukankah ini kampung halamanku?" bisiknya cemas. Baru saja Malin ingin meminta nakoda untuk berbalik arah, tiba-tiba istrinya berteriak, "Suamiku, lihat! Kapal nelayan itu sedang membongkar ikan. Aku ingin sekali makan ikan. Ayo kita turun dan membeli ikan," teriak istrinya. Malin tak kuasa menolak. Ia dan istrinya berjalan ke arah kapal nelayan itu. "Minggir, minggir! Saudagar Malin mau lewat," kata anak buah Malin. Ibunya, Mandi Rubayah, yang kebetulan sedang membantu para nelayan, pun terkesiap. "Malin, apakah aku tidak salah dengar?" Mata wanita itu mencari-cari dan hatinya berdesir. "Ya, benar, itu Malin anakku." Tak bisa menahan diri, ia berlari ke arah Malin. "Malin, Malin, Malin kundang anakku!" teriak ibunya. Ia langsung memeluk Malin sambil menangis. Malin kaget bukan kepalang. Ia tidak siap dengan keadaan tersebut. Istrinya menatap Malin dengan heran. "Malin, bukankah kau bilang ibumu sudah meninggal sejak kau kecil?" tanya istrinya. Malin segera melepaskan diri dari pelukan ibunya. "Hei kau wanita tua, berani sekali kau menyebutku sebagai anakmu." Ibunya terpana mendengar ucapan Malin. "Malin anakku sayang, apakah kau sudah lupa dengan bundamu sendiri?" Istrinya mencoba menengahi. "Wahai ibu, apakah ibu bisa membuktikan bahwa Malin adalah anak ibu?" tanyanya dengan santun. "Semua orang di kampung ini tahu bahwa Malin adalah anakku. Namun, jika kau tidak percaya, cobalah kau periksa lengan kanan Malin. Di sana ada bekas patokan ayam milik Datuk Firman. Bunda tahu kau masih ingat hal itu, Malin," kata ibunya sambil menatap tajam Malin. Istrinya memeriksa lengan kanan Malin, dan benar, di sana ada bekas patokan ayam. Istrinya menatap Malin dengan sedih. "Malin, mengapa kau mengingkari ibumu sendiri?" "Istriku, kau harus percaya kepadaku. Ibuku sudah meninggal sejak aku kecil. Tentu ibu tahu tentang luka ini, karena semua orang di kampung ini tahu tentang hal itu," kata Malin membela diri. Setelah berkata demikian, Malin mengajak istrinya pergi dari tempat itu. Mereka menaiki kapal. Ibunya menangis terseduh-seduh sambil bersimpuh di bawah kapal. "Malin, Malin, Malin kundang anakku. Jangan ku tinggalkan bunda lagi, nak. Bunda sangat merindukanmu. Kaulah satu-satunya harta bunda di dunia ini," ratap ibunya. Malin berdeming sambil menatap sinis ke bawah. "Piu, dasar kau wanita tua! Berani sekali kau mengaku sebagai ibuku." Hati wanita tua itu sakit sekali. Tanpa sadar, ia mengucapkan doa. "Ya Tuhan, sadarkanlah anak hamba. Ia telah mengingkariku sebagai ibu yang pernah melahirkan dan menyusuinya." Seketika itu juga langit berubah menjadi mendung. Hujan turun deras sekali, petir mengudar, dan angin bertiup sangat kencang. Tiba-tiba petir menyambar tepat di depan kaki Malin. Ajaib,
Di tengah gemur hujan, tubuh Malin langsung kaku. Mula-mula kakinya tidak bisa digerakkan. Istrinya berteriak kepada Malin. "Malin, apa yang terjadi pada kakimu? Kakimu seperti batu." Rupanya, tidak hanya kakinya yang menjadi batu. Lama-kelamaan, seluruh tubuhnya ikut menjadi batu. Malin sangat ketakutan. Ia tahu bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan atas perbuatannya. "Bunda, tolong ampuni aku, Bunda. Tolong selamatkan aku, Bunda. Maafkan aku, Bunda." Namun, semuanya sudah terlambat. Seluruh tubuh Malin akhirnya menjadi batu. Mulutnya menganga karena meminta ampun kepada ibunya. Istri dan ibunya memeluk Malin yang sudah menjadi batu. Konon kabarnya, batu yang menyerupai Malin Kundang masih dapat ditemukan di pantai air manis sebelah selatan kota Padang. Nah, jadi teman-teman, pesan yang kalian dapat dari cerita tadi adalah: pertama, kalian harus bekerja keras untuk menjadi orang yang sukses. Kedua, kalian harus patuh kepada orang tua dan tidak boleh durhaka kepada orang tua. Karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Sekian cerita dari saya ucapkan terima kasih.